Said Didu bertanya, apa karya pemerintahan yang layak dipuji? Netizen pun menjawab dengan spontan, memecat Anda, Pak. Bahkan yang kemarin, yang sempat menyinyiri Presiden Joko Widodo karena belusukan, yaitu kader dari Demokrat. Tetapi sekarang, malah istri AHY salah nomor ayat Al-Quran. Dan Anissa Pohan pun juga rame dihujat oleh netizen. Jokowi bahkan tidak meresponnya, dan bahkan tidak menanggapinya. Tetapi netizen-netizen lah yang membalas hal tersebut. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Netizen ramai mengomentari pendiri Yayasan Tungga Dewi, Anissa Pohan, yang mengutip ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Adapun kutipan terjemahan ayat tersebut diunggah Anissa di akun Twitternya Anissa Pohan pada Minggu 25 Juli 2021. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Hujurat 6 tulisnya. Berdasarkan tafsir Al-Madinah Al-Munawarah yang dilansir terkini.id dari Tafsir Web, berikut tafsiran dari ayat di atas. Allah memperingatkan agar orang-orang beriman dari kabar yang dibawa oleh orang fasik. Mereka harus memastikan kebenaran kabar itu sebelum mempercayai dan menyebarkannya, agar kabar ini tidak menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan zalim terhadap orang yang tidak bersalah, sehingga mereka menjadi menyesal akibat sifat terburu-buru. Unggahan istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu lantas mengundang berbagai sindiran dari netizen. Beberapa menyindir bahwa ayat itu seharusnya ditujukan oleh Anissa Pohan kepada dirinya sendiri dan kelompoknya. Kira-kira Anda termasuk orang fasik nggak nyonya? Karena sering Anda nge-tweet. Pada akhirnya kader-kader Partai Demokrat rame-rame klarifikasi, kata Suroso. Cerminmu retak, kata Gregorius 841. Siap, kami akan selalu memeriksa apa yang Anda dan kroni Anda katakan, karena semuanya jauh dari kenyataan. Karena Anda dan golongan Anda lah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Paham pok, kata Lucky Mer. Anda jual murah ayat suci ini untuk melakukan pembenaran jalan pikiran, ego dan nafsumu, seakan di hadapanmu adalah orang-orang fasik yang bodoh dan tak beriman. Cobalah bercermin sebelum malaikat menertawakan cuitanmu, kata Kang Nirul. Diketahui juga postingan pendiri Yayasan Tunggal Dewi Anissa Pohan yang mengutip ayat Al-Quran ramai dibicarakan di media sosial. Dalam postingannya, istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono itu mengutip 2 ayat Al-Quran, yakni Al-Hujurat ayat 6 dan sebuah ayat di surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat tersebut berisi tentang peringatan terhadap orang-orang yang beriman untuk memastikan kebenaran sebuah kabar sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Namun, ada yang disoroti netizen saat Anissa Pohan mengutip ayat surat Al-Baqarah yang berbunyi fitnah lebih besar dari pembunuhan. Namun Anissa menuliskan bahwa firman tersebut adalah ayat ke-291 surat Al-Baqarah. Netizen pun menyoroti lantaran surat Al-Baqarah cuma 286 ayat. Sejumlah netizen kemudian menanggapi cuitan Anissa Pohan tersebut. Ngaji tuh di masjid, di pondok, di masjid taklim, bukan di sosmed, Anissa Pohan, tulis akun Eri3 Pras. Sebagian netizen menyindir sikap Anissa Pohan yang cenderung nyinyir dengan pemerintahan, namun cenderung menolak dikritik, bahkan memblokir orang-orang yang mengkritik dirinya. Ngutip surat Al-Baqarah, jumlah ayatnya di markup, tulis akun Mbah Kakung. Pelajaran yang didapat, jangan pernah besarin anakmu dari hasil korupsi. Ini contohnya, ketahuan belangnya mendadak jadi religius banget, menjijikkan. Kalau nggak ngerti tanya anak saya, tulis akun Man Bekasi.
Diketahui juga sebelumnya Partai Demokrat Taufik Rendusara mengomentari soal Presiden Joko Widodo yang mendatangi apotik untuk memeriksa stok obat terapi pasien pandemi ini. Taufik menyebut Presiden Jokowi bodoh karena menurutnya perlu resep dokter untuk membeli obat di apotik. Obat itu harus dengan resep dokter, mana bisa beli sembarangan di apotik, goblok banget. Iya nggak sih? Katanya melalui akun Rendusara pada Sabtu 24 Juli 2021. Sebelumnya Presiden Jokowi menyambangi salah satu apotik yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Juli 2021. Jokowi bermaksud mengecek ketersediaan stok obat terapi untuk pasien pandemi ini di apotik tersebut. Dalam video yang diunggah di YouTube Sekretaris Presiden, Jokowi datang membawa secari kertas dan langsung menanyakan beberapa obat terapi pandemi ini. Namun, apoteker yang melayani Jokowi menjawab bahwa obat yang dicari sudah kosong atau tidak tersedia lagi. Mendengar hal tersebut, Jokowi pun kembali bertanya cara untuk mendapatkan obat oseltamivir. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Tanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Apoteker lalu menjawab bahwa pihaknya memang sudah tidak mendapatkan obat yang dicari. Nah itu, kita juga sudah nggak dapat barang, ungkapnya. Jokowi lantas bertanya sudah berapa lama apotek tidak menyediakan obat yang dimaksud. Apoteker itu pun menjelaskan bahwa obat oseltamivir yang generik memang sudah lama tak tersedia di apoteker. Kemarin ada merek Fluvir, itu patennya, tapi itu sekarang sudah kosong, jelasnya. Berita populer pekan ini banyak yang mengulas terkait Presiden Jokowi beserta beberapa sepak terjangnya dalam beberapa hari. Salah satu aksi yang banyak memikat komentar warganet khususnya sejumlah oposisi adalah momen sang presiden mendatangi apotik dan menanyakan ketersediaan obat-obatan. Menjadi perhatian lantaran sejumlah obat yang ditanyakan Jokowi justru tidak tersedia. Itu membuat Jokowi menelepon Menteri Kesehatan. Atas aksi presiden tersebut, politikus Partai Demokrat Taufik Rendusara menyebut itu aksi yang goblok karena menurut dia obat harus dengan resep dokter. Taufik menyebut Presiden Jokowi bodoh karena menurutnya perlu resep dokter untuk membeli obat di apotik. Obat itu harus dengan resep dokter, mana bisa beli sembarangan di apotik, goblok banget, iya nggak sih? Katanya melalui akun Rendusara pada Sabtu 24 Juli 2021. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambangi salah satu apotik yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat pada 23 Juli 2021. Mantan Wakil Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan karya pemerintah sekarang yang layak dipuji. Said Didu mengatakan bahwa ada yang memintanya agar sekali-sekali memuji keberhasilan pemerintah sekarang. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Said Didu pun meminta apa karya yang harus dia puji. Tapi sampai sekarang belum diberikan, katanya melalui akun Twitter Said Didu pada Sabtu 24 Juli. Ada yang bisa bantu? Apa karya pemerintah sekarang yang layak dipuji? Di pantau terkini.id, banyak netizen yang setuju dengan pernyataan Said Didu dan turut menyindir pemerintahan Presiden Jokowi. Namun ada pula beberapa yang justru balik menyindir laki-laki yang beberapa kali menjabat di BUMN itu. Para netizen itu menyindir bahwa salah satu karya pemerintahan saat ini yakni memecat Said Didu dari jabatannya di perusahaan BUMN. Senada dengan itu, ada pula yang mengatakan bahwa pemerintahan saat ini patut dipuji karena tak menempatkan Said Didu di dalam kabinet. Saya bantu karya pemerintah yang banyak dipuji dan sebagai langkah yang tepat adalah memecat kamu, kata Suryono Togomo. Salah satu karya terbaik adalah mengeluarkan Anda dari jabatan Anda dan membiarkan Anda menjadi seperti sekarang. Pemerintah sekarang patut dipuji setinggi langit karena tidak menyertakan Said Didu dalam kabinet. Sampah masih berada pada tempatnya, berarti mek, kata Pincu. Anda itu terlalu congkak Pak Didu. Kami tidak membutuhkan politisi seperti Anda, kata Areka.